kita untuk semata-mata menyatukan niat kita, tekad kita dan semangat kita, bahwasanya kita yang berkumpul di sini, semua kandidat yang maju mempunyai niat dan tekad yang sama, bahwa kita ingin memperbaiki lingkungan kita. Kita ingin bersatu, kita ingin rukun, kita ingin jadi satu keluarga besar, tidak berbeda-beda. Cara saya itu, perkenalkan, nama lengkap saya Sofyan Haryanto. Sebelum saya lanjut tentang saya didampingi tim sukses saya. Pertama dari sebelah kanan Pak Manan dari RT 04, kedua Pak Tarigan dari RT 03, yang ketiga Pak Abraham William dari RT 03, yang keempat Pak Nanu Sumira dari RT 04. Selanjutnya bisa saja Pak. Itu saja Pak. Mohon izin, kami berdiri. Yang saya hormati Bapak Fahrul Razi, KO Pemerintah Desa Satria Mekar. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Bapak Aldo dan staf, Bapak-bapak Ketua RT dari 1 sampai 8 serta staf, rekan saya, saudara saya, calon kandidat 1 dan 3, yaitu Bapak Samsul Ohrela dan Bapak Wahyu Kusuma. Kebetulan saya dari RT 04 juga RT yang sama dengan Pak Syafrul. Kami bertetangga dan kami satu lingkungan. Kebetulan juga saya anggota TNI Pak. Kami dari TNI Angkatan Laut yang bertugas di Komando Armada RI Kawasan Barat, Jalan Gunung Sari Raya nomor 67 Jakarta Pusat. Kurang lebih kami sudah bertugas 14 tahun dan hampir sudah setengah wilayah Indonesia yang sudah saya datangi dan kami bertugas di sana. Saya sudah berkeluarga, istri saya Muria Esos, bekerja di Pemda Kota Bekasi, di kantor pemberdayaan masyarakat Kota Bekasi. Putra saya 2, Yudo Prakoso Mukti dan Aldio Wiratama Mukti, umur 5 tahun dan 1,5 tahun. Saya kebetulan lahir dan besar di Bekasi, dan saya juga sekolah di daerah sekitar sini juga. Jadi ibu saya daerah Jogja, tapi bapak saya daerah Bekasi. Jadi saya gabungan antara Jawa dan Bekasi. Sebelumnya tentang saya, jadi saya bisa tampil dan mungkin di urutan kedua sama yang disampaikan Pak Apu juga pasti ada yang mendukung. Pasti ada yang mendukung, dan saya disodorkan belakang oleh panitia, saya bersedia. Bahwasanya niat saya, tekad saya, semangat saya tidak pernah luntur. Mulai pada saat saya tinggal di Pastor Borobudur 1 April 2012 yang lalu Pak. Jadi itu sudah saya awali pada kami membentuk tim 11. Dan kami merancang RW dan RT Pastor Borobudur. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya soal saya minta saran masukan dari tokoh dan masyarakat yang ada di sini. Beliau minta jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Bahwa sebelum kita mendiami di sini sudah ada yang lebih dahulu mendiami. Sebelum kita mengurus sudah ada yang lebih mengurus lebih dahulu. Nah itu jangan kita lupakan Pak. Beliau harus tetap kita mintakan saran masukannya Pak. Jadi itu modal kita untuk bekerja berikutnya. Kita mendapatkan informasi selanjutnya. Ada apa di Pastor Borobudur? Bagaimana kondisi kita? Kita berseberangan dengan kampung apa? Siapa yang bertanggung jawab keamanan di sini? Siapa itu Kadus Amben? Berapa anak buahnya? Bagaimana itu proses berdirinya masjid? Bagaimana itu berdirinya proses RW 13 dan RT yang ada? Saya lebih ke arah situ karena sudah saya sambangi tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan seperti itu. Supaya kita bisa belajar dari yang sudah-sudah, bisa
memperbaiki yang kurang dari yang sebelumnya. Dan kebetulan saya seorang anggota TNI, Pak. Terus terang, saya lebih menjalankan bahwa saya punya 3 ikatan mengikat saya, di mana mau saya berpijak, di mana saya berada. Bahwa saya punya sabta marga, saya punya semua prajurit, saya punya 8 wajib TNI, itu yang tidak boleh saya lepas. Oleh karena itu, dimanapun saya berada berpijak, saya harus siap menjadi pengayom dan pelopor dan menjadi motivator ukuran keluarga yang ada di manapun saya berada. Jadi saya orang yang pertama menyatakan tidak. Kalau ada siapapun yang bilang kita ingin tampil, kita diusung, dan kita bersedia disodorkan, saya membawa dari kubu saya, kelompoknya tidak ada, Pak. Negara kita negara Pancasila 1945, Pak. Jadi jelas semua sudah diatur, semua sudah ada aturan mainnya. Jadi kita tidak bisa keluar dari hal itu, Pak. Apapun yang akan dibuat, apapun yang dikerjakan sudah ada aturannya, Pak. Tidak mudah membalikan telapak tangan. Jadi itu sekedar prolog dari saya. Jadi saya hormat, saya sungkem sama 2 rekan saya, saudara saya yang kandidat yang lain, bahwasanya saya rasa hati-hati kita sama. Kita maju, kita adalah warga di sini. Kita punya kesempatan hak yang sama. Tinggal niat kita, Pak. Saya rasa kalau niat kita baik, pasti hasilnya baik. Tapi jangan coba-coba kalau kita berniat buruk, Pak. Kita akan mendapatkan yang apa yang kita perbuat. Baik, berkenaan dengan visi-misi saya. Visi saya bahwa adalah menjadi warga dan seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, amanah yang diberikan kepadanya. Kalau saya ketua RW, ya tanggung jawab ketua RW itu apa? Tentunya kalau sebelum kita berani menandatangani belangko pernyataan, kita sudah tahu dulu tugas ketua RW itu apa saja. Ketua RW adalah pejabat publik lingkungan yang bukan milik suatu golongan atau kelompok manapun. Tidak milik RT 1 saja, RT 2 saja, tidak. Tetapi milik semua warga. Jadi kalau kondisi kita sekarang mungkin agak sedikit kurang kebersamaan keluarga, ya ayo, Pak. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Itu pertanyaannya. Jadi visi saya lebih marah, kita harus bersama, kita rukun, Pak. Kita satu keluarga besar. Kita klaster pertama yang berdiri dibanding Prambanan dan Kedaton. Kita harus lebih maju, kita harus lebih rukun dari mereka. Nah, berkaitan dengan misi saya, menciptakan suasana kehidupan kerukunan, kewargaan, dan bermasyarakat yang saling asih, asuh dan tolong menolong, serta bertoleransi antar tetangga dan antar warga, sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dalam rangka kita menuju lingkungan yang bersih, aman, nyaman, tentram, dan harmonis, penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Sebenarnya hanya simpel dan spell, Pak, itu yang kita cari, dan itu akan kita wujud dan kita laksanakan. Program yang lain menyesuaikan, Pak. Program nasional sudah jelas. Program hari besar keagamaan sudah jelas, Pak. Kita sudah gagal 2 kali, atau mungkin kita memiliki 2 ketua RW di awal pertama dan kedua, kedua-duanya mengundurkan diri. Dan ini yang ketiga kalinya, Pak. Sangat demokratis dan sangat menyerap aspirasi masyarakat. Begitu sangat bagus dikupas oleh panitia. Ini kita hargai dan kita laksanakan, Pak. Jadi ini pembelajaran buat kita, ini demokrasi untuk kita. Bahwasanya kita tidak mencari yang lain-lain. Kita hanya mencari kita. Ya rukun warga, ya rukun dulu, rukun. Kalau kita tidak rukun, kita tidak bisa jalan apa-apa. Ya dulu Indonesia merdeka tidak berperan sendiri-sendiri, Pak.
Batak perang sendiri, Ambon perang sendiri, Sunda perang sendiri. Tidak Pak, semua bersatu padu. Jadi kalau kita bercerai-berai, kita runtuh Pak, kita hancur. Siapa yang mikirin rumput taman kita jadi taman rumput liar? Siapa yang mikirin bahwa rumput itu sarang nyamuk? Siapa yang mikirin tidak pernah ada yang fogging? Siapa yang mikirin bahwa masjid kita fasilitasnya kurang? Kita belum punya kantor RW. Kita posyandu kita bubar pada hari ini. Kita punya anak-anak kecil yang butuh imunisasi yang berkelanjutan. Kita punya adik-adik Karang Taruna yang sudah terbentuk tapi belum diresmikan, bahkan mereka masih gamblang, tidak jelas. Ini aset kita Pak ke depan. Kita punya warga-warga yang berkompeten Pak. Ada orang Kemhan, ada orang pemadam kebakaran, ada orang instruktur bahasa Jepang. Ini kita bisa kita pakai semua. Ini untuk kita semua Pak. Jadi untuk pribadi bukan siapa, untuk kita semua. Nanti keluarga kita. Ya. Jadi saya lanjutkan program kerja salah satunya itu Pak, melaksanakan fogging rutin dan pemotongan rumput Pak. 1 minggu sekali kita kerjakan Pak. Kita punya uang kas RW, walaupun keberatan kita tagih dari RT. 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita fogging. Tidak punya alat kita beli Pak. Tidak bisa cukup dananya, kita ajukan pemasaran Pak. Karena pemasaran tidak boleh lepas begitu saja. Karena saya tahu sharing dengan pihak desa, jangan sampai kita ditinggal oleh pemasaran tanpa kita ketahui Pak. Jangan sampai kita sudah diserahkan ke Pemda tapi fasilitas yang ada di lingkungan kita tidak diselesaikan sama pemasaran. Kita bisa lihat sendiri Pak. Arah air buat kita tidak jelas. Tembok kita tidak standar Pak. Banyak penerangan kita yang tidak, lampunya kuning tidak jelas. Terus kita tidak tahu status lahan kita seperti apa. Apa saja yang harus pemasaran berikan kepada kita. Bagaimana tanggung jawab mereka kalau hujan banjir, titik mana yang mesti air rembes masuk ke dalam, jebol lewat bawah. Kita lanjutkan Pak. Yang kedua, kita pembuatan proposal pembangunan kantor sekretariat RW dan kantor posyandu RW 13. Karena ini saya serap Pak, karena saya minta saran masukan dari tokoh masyarakat kita, minimal kita punya itu dulu. Saya sampaikan di sini karena beliau ya tokoh masyarakat di sini, saya sampaikan. Saya pernah ketemu dengan salah satu anggota dewan. Dan setiap ketemu beliau menanyakan, Pak, kok belum pernah ada proposal yang maju? Saya lihat masjid fasilitasnya kurang. Ajukan Pak. Kok tidak ada kantor RW? Kok tidak ada kantor posyandu? Ajukan Pak, saya yang mengusahakan. Saya akan berdebat dengan dewan supaya itu bisa diluluskan. Jelas itu untuk kepentingan warga masyarakat Pak. Tidak turun tahun ini, tahun depan bisa turun Pak. Ini yang gampang-gampang kita lihat aja Pak. Kita tidak perlu retorika, tidak perlu program yang banyak-banyak, tetapi itu hanya jadi tulisan kita saja. Tidak ada yang kita laksanakan, tidak ada yang kita kerjakan. Akan sangat percuma. Yang berikutnya, pengajuan surat ke pengembang rehabilitasi taman manuver di belakang pos security untuk memperlancar arus lalu lintas keluar dan masuk klaster Borobudur 2. Coba kita perhatikan, Bapak nongkrong 10 menit saja di belakang pos security. Hampir setiap saat ada orang yang warga kita hampir bertabrakan Pak. Antara motor dengan mobil, motor dengan motor. Karena apa? Pemasaran tidak memikirkan. Nanti sudah dia buat jadi selesai. Coba kita tes Pak. 10 menit kita berdiri di belakang pos security. Hampir tiap saat ada yang hampir bertubuhkan Pak. Ditambah lagi ada kondisi terbaru, 2 rumah di samping kanan kiri pos menghabiskan lahan untuk dibangun, sehingga alur dari keluar dan tertutup.
Ini gampang terlihat mata Pak, ini bisa kita kerjakan. Kalau kita bertekad pasti bisa. Tinggal ajukan pemasaran. Kita minta taman diciutkan. Kita tambah rambu-rambu. Itu keluar masuk kita lakukan dua-duanya, tidak boleh satu Pak. Penerangan kita tambah. Nanti yang merasakan bukan ketua RW atau staf atau itu, warga semua merasakan Pak. Adus Amben, orang ketua Kaman dan Mawasa, itu orang gampang dan sangat enak dikasih koordinasi Pak. Kalau kita mau bangun apapun, kita sowan ke telepon, Pak saya bangun pos RT, pos RW. Kalau itu kan kita bantuannya nggak susah dia Pak. Sangat gampang sekali. Karena itu pernah kita buktikan dulu Pak. Awal tim 11 terbentuk, kita mau bikin musola sementara. Ya kita paculin, kita pakai tali rafia di sisi pasus sebelah ujung. Itu bilang sudah bilang, Pak Kadus kita mau bikin musola sementara karena belum punya masjid. Ini terawih pertama di kita. Mohon bantuannya lah, kita pasus tanah kita cor. Saya siap semen 15 sak, pasir 1 engkel. Kalau mungkin sih ada teman tim 11 yang dulu pasti itu beliau tahu. Betul ya Pak Enda ya. Dan beliau juga ikut macul-macul Pak. Itu kita karena kita rangkul kita pendekatan sama beliau. Beliau ikut macul-macul Pak. Walaupun akhirnya tidak jadi dipakai, kita nyewa 2 lokal untuk musola pionir sementara, untuk sholat tarawih. Tuh. Baik, kita lanjutkan Pak. Yang kelima, pembuatan MOU baru dengan Kadus Amben selaku pengelola sampah klaster Borobudur. Karena dulu awal kenapa kita pakai Kadus Amben, ya mohon maaf Pak, saya lah orang yang tahu. Bersama Pak Bambang saya bicara 6 mata sama Kadus Amben, kita minta tolong sampah kita dikelola. Kita buatkan MOU per 6 bulan. Sekian, begitu per 6 bulan berjalan warga bertambah, kita tingkatkan nominalnya. Warga bertambah 6 bulan, kita rubah lagi MOU-nya. Tapi dengan target dan sasaran dulu, kita tidak akan meningkatkan jumlah iuran warga, itu akan kita tekan. Semakin warga bertambah, seharusnya semakin turun. Iuran wajib buatnya tiap bulan, tidak makin naik Pak. Tidak makin naik. Dan Kadus Amben sangat familiar dan sangat mudah untuk diajak bicara. Ini yang hal yang gampang di lingkungan kita terjadi Pak. Kita nggak usah yang bulu-bulu terlalu jauh. Karena yang kita rasakan seperti itu. Satu minggu sampah tidak ditarik. Laler, belatung ngumpul di tempat sampah kita Pak. Saya rasa ini bukan hanya saya yang merasakan, semuanya. Bahkan pasca lebaran tidak ditarik sama dia. Karena dia menimbul komunikasi dan tidak dijalankan. Ini ke depan kita buat MOU baru Pak. Tidak berniat mendahului, tapi saya sudah komunikasi sama dia. Oh saya siap Pak. Diajak komunikasi saya siap. Indeknya berapa pun saya oke-oke aja. Berapa sih nominal yang sudah menempati di Plaza Borobudur? 400 kah? 500 kah? Saya ikuti. Yang penting jelas. Gitu, Pak. Kita lanjutkan Pak. Yang berikutnya, pemanggilan dan pengajuan komitmen baru terhadap Indomaret dan PT Innovat. Kita punya Indomaret Pak. Sebetulnya itu di Blok RR. Itu ikutnya ke RW 13 Pak. Kalau seberangnya itu ikutnya Prambanan. Ya, sekarang itu sudah berdiri waralaba itu di lingkungan kita. Ya tinggal kita bisa minimal dapat dampak positif ya Pak. Jangan kemarin mereka kehilangan, dijebol di maling dari tembok yang bolong, kita yang dioprak-oprak. Karena ikutnya ke RW 13. Tapi komitmen mereka tidak ada dengan kita. Ini kita buat komitmen Pak. Kenapa Alfamart yang ikut Prambanan bisa warga klaster Prambanan 3 orang bisa bekerja di Alfamart Pak? 3 orang warga bisa bekerja di Alfamart. Kenapa kita tidak bisa? Kita punya juga waralaba. Mereka bisa, kenapa kita tidak?
Terus tiap bulan Alfamart memberikan uang kas kurang lebih 350.000 untuk kas RW 14 klaster Prambanan. Mereka bisa Pak. Kenapa kita tidak bisa? Tinggal kita kirim surat, kita panggil Pak. Komitmennya seperti apa? Oh iya Pak, saya juga ikut sama tuh seperti Alfamart. 3 orang bisa bekerja. Oh, kita panggil Pak, kita kumpulkan depan RT Pak. Ada warga anaknya, saudara siapa yang tinggal di sini yang jelas. Kalau bisa anak kandung belum bekerja Pak, ya kita masukkan Pak. Itu keluarga kita kok. Innovate Pak. Ya, mereka sudah buat jaringan di kita Pak. Ada panel, ada tiang listrik yang melintasi rumah-rumah kita. Itu resiko ada pada kita Pak. Kena petir, yang rubuh, kita yang merasakan. Apakah mereka mau 24 jam jagain tiang listrik dan jaringan mereka Pak? Tidak Pak. Mungkin tiap bulannya 170.000 baru mereka rubur itu. Tapi kita dititipin tiang listrik sama mereka. Waalaikumsalam, selamat datang Pak Wahyu. Baik Pak, kita lanjut. Ya, jadi Indomaret dan Innovate kita panggil dan kita buat komitmen yang baru untuk sebesar-besar kemakmuran warga Klaster Borobudur Pak. Hasilnya apa? Ya kita sampaikan pada keterangan 1 sampai 8. Hasilnya seperti ini. Oh, 3 orang warga kita bisa bekerja di sana. Innovate komitmennya seperti ini. Kita mau buat kantor RW, kita minta bantuannya bisa. Posyandu bisa. Oh, kita mau bikin tempat wudhu masjid, kita minta bantuannya Pak, bisa Pak. Karena mereka sudah ada masuk ke lingkungan kita. Mereka perusahaan luar yang masuk ke lingkungan kita. Gitu Pak. Kita lanjutkan. Penataan total petugas security dan sistem keamanan Klaster Borobudur. Saya rasa sama yang disampaikan tadi Pak Lukman, calon sekretaris dari Pak Apung, sama Pak. Kita miris melihatnya Pak. Jaga kadang tidur di dalam di pos isinya tukang ojek. Jaga pakai sendal. Kadang dia nganter orang mau berangkat kerja, merangkap jadi tukang ojek. Gitu Pak. Hormat tidak bisa. Seragamnya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Betul mereka menuntut kesejahteraan, minta gaji ditingkatkan, ya itu tugas kita ke depan. Tapi ya kita minta perbaikan kinerja mereka. Membentuk, menciptakan seorang, membuat karakter orang tidak bisa dengan lisan Pak, dan tidak bisa instan. Karena dulu mereka saya minta dari Kadsamben itu ya dikasih ya Wahyudi sama Jarudin dulu pertama kali. Bulan puasa ya saya tatar mereka, interview, psikotes, PBB. Sekarang bertambah berjalan waktu, ya minimal kita ada peningkatan. Penataan tugas total petugas security meliputi seragam, profesionalitas, sikap, disiplin, loyalitas, kesejahteraan dan tanggung jawab petugas security. Supaya mereka tidak kabur-kaburan sembarangan Pak. Tidak lagi mereka meninggalkan pos yang isi tukang ojek. Kita pulang pun tidak tahu. Karena pernah saya bilang dulu, awal pertama mereka jadi security, tuan kamu, komandan kamu, atasan kamu adalah warga Klaster Borobudur. Kamu wajib tahu. Oh itu Pak Willy, oh itu Pak Wahyu, oh itu Pak Denny, oh ini Pak Lukman. Hormatlah sama mereka. Itulah warga kita. Itulah yang menggaji kita. Sapa. Itu awal mereka saya kasih tahu seperti itu Pak. Ya selanjutnya pembuatan kartu tamu, ada stiker warga, kita hidupkan kembali. Dulu pernah kita buat Pak, pionir RW pertama kita buat, walaupun hasilnya mungkin belum maksimal. Ya, kita perbaiki Pak, untuk tanda pengenal warga. Kartu tamu Pak, siapapun yang masuk ke klaster kita, ya kita harus pakai kartu tamu. Mau itu tukang somai masuk, tukang sol sepatu masuk, mereka harus tinggalkan KTP di pos kita, dan mereka pakai kartu tamu. Kita klaster Pak, tapi ya kita harus fungsikan klaster kita. Tidak bisa orang selolong bayi masuk, menawarkan barang, menawarkan bubuk abate, harus beli, 4.000 barang harus beli Pak. Dan saya berapa kali bisa buktikan, memaksa saya, panggil seperti itu dibawa keluar.
Pernah Bapak ketemu orang gila tuh di depan rumah? Saya sudah mengalami Pak, kok bisa ada orang gila masuk? Kok security tidak tahu? Saya telepon Wahyudi, Pak Yudi ini ada orang ini, bawa keluar. Masuk dari mana? Kita nggak tahu Pak. Entah lompat tembok dia, apa nyelos dari bawah tembok, atau dari depan pos tapi security diam saja. Nah ini Pak, ke depan kita perbaiki. Pembuatan garis stiker warga, portal, supaya tidak orang semua langsung masuk Pak. Stop dulu. Kamu, keluarga langsung masuk karena sudah ada stikernya. Kamu Pak. Itu dari portalnya, pintu keluar, pintu masuk. Mau pulang ambil KTP-nya, jalan kartu kamu, mau masuk serahkan KTP-nya, diberikan kartu kamu. Coba. Walaupun tuh pedagang yang masuk ke sini Pak, mereka harus ikut aturan kita. Berikutnya pembuatan tanda guncangan Pak. Jadi bahasa ini polisi tidur. Di pintu masuk kita bikin polisi tidur, di pintu keluar polisi tidur. Jadi tidak tunggu masuk ke pos Pak, ke dalam, keluar juga Kalau sekarang manuver masuk dan keluar kita sempit sekali Pak. Saya rasa sudah pernah ada yang tabrakan warga kita. Nah ini cepat mungkin harus kita minimalisir Pak, jangan sampai jatuh korban dulu baru kita perbaiki. Pembuatan tanda guncangan, tanda rambu-rambu jalan dan penerangan. Jadi kalau sudah taman kita ajukan, kita kasih penerangan Pak. Sudah ada rambunya, kasih penerangan yang jelas, yang terang, jadi kelihatan. Yang terakhir, berikutnya, syukuran warga RW 13 sekaligus penyerahan SK Ketua RW dan para Ketua RT yang mungkin ada pergantian dari pihak desa. Ya dihadiri dan juga sekaligus kita kembali meresmikan secara simbolis DKM masjid kita Pak. Kita ingin DKM kita dipublikasikan terbentuk DKM masjid, dihadirkan, ditampilkan di seluruh warga. Ini pengurus DKM masjid kita, ketuanya Pak Ali, ini pengurus-pengurusnya, dan juga apa Pak Duta, oh ini ketuanya, pengurusnya ini. Kegiatan ini kita sekaligus syukuran Pak, pelantikan Karang Taruna dan Posyandu serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Apa ibu-ibu ada kegiatan senam yang tiap hari minggu yang kita lihat di kolam renang, ya itu belum tahu apakah dari kita atau dari master lain. Atau ibu-ibu ada kegiatan arisan RW, pengajian RW, pengajian bapak ibu, jadi kita resmikan bareng-bareng Pak, semuanya jalan. Yang berikutnya, saya ada program jangka pendek yang segera kita lanjutkan. Membentukkan kembali struktur organisasi posyandu dan kegiatannya. Kita tinggal telepon Pak, minta bantuan desa, kita telepon bagian Kapermasnya Kabupaten Bekasi atau kecamatan. Kita minta penyuluhan Pak. Kita tidak bisa asal berdiri berjalan begitu saja, karena tidak terkontrol. Posyandu tapi tidak mengerti kegiatannya, strukturnya tidak mengerti. Ya ini harus kita supaya ke depan tidak bubar lagi seperti sekarang. Ada posyandu, ada rumahnya Pak Adit, ada rumah siapa, tapi akhirnya bubar karena struktur organisasi tidak jelas. Itu. Yang ketiga, yang berikutnya pengajuan surat ke pengembang Pak. Dulu waktu RW-nya Pak Bambang, saya kebetulan dulu wakilnya, saya pernah mengkonsep apa-apa saja yang belum bagus, fasilitas sarana prasarana di Pasar Borobudur Pak. Dulu ada 16 poin. Kurang lebih waktu saya ketemu Pak Bambang, kita saran masukan, sudah 6 yang direalisasikan oleh pemasaran. Ini kita lanjutkan Pak. Ini coba saya bacakan. Rehabilitasi saluran air dan got klaster Borobudur. Jangan sampai hujan kita banjir, airnya di sini kok larinya ke sana, airnya genang, jadinya jentik nyamuk, jadinya nyamuk banyak di situ. Jangan sampai RT 8 kena DBD lagi, RT 1 kena DBD lagi. Berikutnya standarisasi lahan-lahan pasos yang ada di lingkungan kita Pak. Kita kurang lebih lahan pasos ini ada 4 Pak kurang lebih. Di RT 5 dan 6. Pasos utama di RT 2 dan di RT 7.
RT 8 Pak. Ya, terima kasih Pak. RT 8. Ini kita minta di standarisasi Pak sama pemasaran. Itu tanggung jawab mereka, bukannya pasang-pasang rumput liar, tapi harus pasang-pasang. Jangan tempat akhirnya jadi tempat gundukan puing, tempat kita buang sisa-sisa pembangunan. Kita akhirnya mengkolek dana lagi dari warga untuk buat fasilitas olahraga seperti yang kita dudukan sekarang ini Pak. Sampai larut malam, ya mungkin ini saksi yang masih ada Pak Haris, baru betul Pak Haris ya. Sampai jam berapa Pak? Berapa malam bikin lomba bulu tangkis? Sampai pagi-pagi Pak. Yang berikutnya, standarisasi keamanan pagar pembatas dengan kampung sebelah Pak. Ya Bapak tendang aja itu roboh pagar kita Pak. Tendang aja roboh. Itu tidak standar sama sekali Pak. Ya kita minta di standar Pak. Apa nggak dikawatin? Kita ukur berapa ratus meter pagar kita. Kita ajukan pemasaran. Oh 1000 meter Pak. Kami sanggup 500 meter, 500-nya warga. Oh ya kita bagus nggak apa-apa. Yang penting 500 meter pasang dulu Pak. Misalnya kita pelan-pelan kita tutup. Kita pengkawatan semuanya. Kalau mau dikawatin, kalau mau dikuat dengan tompangan apa ya kita minta pemasaran. Sebelum mereka tinggalan kita diserahkan kepada Pemda. Karena itu lain ceritanya. Pasos olahraga ke dinas pemuda dan olahraga, fasilitas lingkungan ke dinas PU dan segala macam harus mereka rapatkan dalam musrenbang di pemerintah provinsi. Kapan turun ke kita, dapat apa tidak? Nah ini Pak, ini jadi PR kita, tanggung jawab kita Pak terhadap lingkungan kita. Berikutnya, permintaan alat fogging dan mesin motong rumput kembali ke pemasaran Pak. Bisa Pak, kita minta alat fogging Pak, pemasaran. Siapa pemasaran? Pak Ginanjar. Kita hadap Pak Ginanjar, kita bawa suratnya. Kita tembusin pihak desa. Kita bisa di backup dari desa. Kalau desa belum ini kita bawa ke kecamatan juga. Kalau misalkan dibantu dana ya kita bisa. Ada berapa dibantu dari berapa persen fogging harganya? Kita bisa kolek dari warga kekurangannya. Minimal pemasaran sudah bertanggung jawab dulu. Yang berikutnya, permintaan gerobak sampah untuk kerja bakti warga Pak. Pemasaran harus siapkan itu Pak. Jangan sampai kita kerja bakti, akhirnya sampah jadi di pinggir got, kena angin, kena anak-anak, masuk lagi ke got lagi. Kerja baktinya ya percuma jadinya. Itu tanggung jawab pemasaran Pak. Kita minta mau dikasih 2, 3, kita ajukan dulu Pak. Dapat ya kita pakai inventaris RW, semua RT bisa pakai. Yang berikutnya, lokasi lahan makam khusus warga Dharma Wangsa Pak. Apa mungkin Bapak sudah ada yang tahu di mana lahan makam kita Pak? Karena kita semua makhluk hidup Pak, kalau secara agama kita akan meninggal. Kalau kita masih tetap tinggal di sini, mungkin dalam kondisi tertentu tidak mungkin dimakamkan jauh-jauh. Ya ini tanggung jawab pemasaran Pak. Berdasarkan saya sounding, minta saran dengan pihak desa, sudah disiapkan Pak. Itu tanggung jawab pengembang Pak. Di mana lahan makam kita? Maka saya dapat saran dari pihak desa, jangan sampai kita dikasih lahan makam, tapi masih bentuk rawa, masih bentuk danau. Gimana kita mau memakamkan Pak? Gimana kita mau gali kuburan, masih air, masih jadi rawa. Itu tanggung jawab mereka Pak. Karena dulu kejadian pertama kali warga kita meninggal Pak, ya ini Pak Uju Juheri Pak. Pertama kali ada yang meninggal di RW 13, astagfirullah, anaknya Pak Uju Juheri Pak. Lahiran, 1 bulan sakit, meninggal. Kita bingung Pak. Beliau mungkin tercepat terdekat anak saya dimakamkan Pak. Minta bantuannya. Ya, kita pernah serang Pak Kadus Amben. Pak Kadus minta dibantu bagaimana ini? Bayi meninggal umur 1 bulan. Pemasaran kita belum tahu lah ada di mana. Ya itu Pak Kadus Amben respon Pak. Jenazah almarhum anak Pak Uju bisa dimakamkan di samping gubuknya lahan makam kampung. Ya alhamdulillah Pak. Tapi ini kan jadi PR kita terus menerus kalau tidak ada solusinya. Pemasaran belum bertanggung jawab. Saya lanjutkan.
permintaan lampu penerangan di jalan utama dan gerbang utama klaster Dharma Wangsa Residen. Kita berangkat pagi-pagi Pak, masih subuh. Pasti kalau ditutup kita pasti hampir nabrak. Karena paling security-nya tidur belum dibuka, pasti hampir nabrak. Tidak ada rambu-rambu di sana, lampunya juga tidak terang. Kita yang gampang apa saja ini kita rasakan tiap hari. Kita berangkat kerja, kok gerbang ditutup agak kencang, buru-buru, hampir nabrak gerbangnya karena besinya jarang-jarang Pak. Kita tinggal gedor Pak, tinggal kita ajukan pemasaran pasti dibikin Pak, rambu-rambu, kasih lampu yang terang. Berapa titik itu lampu jalan di jalan utama yang mati. Tanggung jawab mereka Pak. Kalau kita diem tidak ada gerakan ya dipikir pemasaran ya anteng-anteng aja warga Dharma Wangsa. Udah 3 klaster yang jadi kan. Ini jadi harus kalau kita punya sama lingkungan ini jadi tanggung jawab kita. Permintaan lampu penerangan di jembatan kecil depan kolam renang Pak, kali kecil. Itu jembatan agak tinggi ke atas tapi lampunya tidak ada bergelap. Betul Pak ya, gelap, tidak ada lampunya itu Pak. Posisi agak tinggi naik ke atas, turun, tidak ada lampunya gelap. Itu bahaya Pak. Berapa menit lagi Pak? 1 menit lagi Pak. 1 menit, terima kasih. Baik Pak, yang selanjutnya juga banyak yang tidak saya perhatikan satu persatu. Yang juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita penataan dan penguatan DKM Masjid Paduta dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Ini kita tata dalam artian biar lebih bagus, lebih rapi, biar kuat. Kita kuatkan. Kita punya Paduta Pak. Kita kuatkan Paduta kita. Belum punya apa, belum punya bulan, belum jelas ini kita kuatkan Pak. Ini organisasi yang mengayomi kita. Dan kita punya ada DKM Masjid sudah masjid berdiri. Mayoritas kita muslim ya, masjid kita hidupkan, kita jalankan, DKM-nya kita dukung, kita kuatkan. Itu. Yang terakhir Pak, agenda rapat rutin tiap 1 bulan sekali dengan Ketua RT, DKM Masjid, Paduta, Karang Taruna, pemuka agama, tokoh masyarakat, sekaligus sebagai pihak desa, aparat teritorial setempat Pak, di Maspol, Babinsa, sudah menjalin komunikasi yang erat yang selama ini tidak kita rasakan, fungsi kontrol dan menyerap aspirasi keluarga di lingkungan Pak. 1 bulan kita upayakan Pak, kita niatkan nawaitunya kata Ustadz Wahyu, nawaitunya Pak, niat kita baik pasti dipermudah, niat kita buruk jangan harap Pak, di lingkungan Pak, kerja sosial tidak ada yang menggaji, tidak ada yang menyuruh, timbul dari hati nurani kita masing-masing. Jadi kita tidak bawa, saya dari grup A, grup B, saya nggak ada Pak. Saya orang pertama yang bilang tidak ada, tidak boleh. Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara yang terpecah belah. Saya rasa itu saja perkenalan saya yang sukses, visi misi saya, paparan program kerja. Itu saja saya bilang bahwa mudah-mudahan nawaitu kita, niat kita sama Pak. Dari mulai Pak Apung dan tim satu paketnya, Pak Ustadz Wahyu dengan tim satu paketnya, saya Pak, sama Pak. Kita tidak cari pemenang Pak, tapi kita mencari orang yang berniat baik dan tulus ikhlas dari hati salubar yang paling dalam, bahwa kita sayang dengan kita peduli Pak. Di sela-sela kesibukan kita, apapun latar belakang kita, ya kita berdekat. Ayo Pak, kita guyup, kita rukun, kita kumpul dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan ustadz, dengan pendeta, semua kita kumpul Pak, jadi satu. Karena kita ini pejabat publik, kepengurusan publik Pak, bukan milik perseorangan, bukan milik kelompok. Kita harus bisa mengayomi semuanya Pak. Klaster Borobudur, kawasan perumahan umum, siapapun berhak dan boleh tinggal di sini dan punya hak dan tanggung jawab yang sama terhadap lingkungannya Pak. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih pada panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mungkin terlalu panjang lebar, tapi itulah semangat saya Pak. Semangat saya. Saya seorang prajurit, saya harus semangat Pak.
Terima kasih yang jelek dan buruk datang dari saya, yang benar hanya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada